Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Aliusarul Alfalah. Jadi di sini kita akan melanjutkan tutorial Laravel 10 menggunakan static kasus pembuatan aplikasi inventaris barang. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membuat halaman untuk dashboard ya, di mana terdapat dua halaman utama, yaitu dashboard dan kategoris. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara UD untuk halaman kategoris dan setting untuk profil pengguna ya, atau untuk informasi adminnya. Oke, langsung saja. Di sini kita akan menuju ke bagian halaman kategori ya. Kita bisa close dulu untuk yang lain. Oke. Di sini saya ingin menambahkan sebuah tombol yang mengarahkan ke halaman membuat kategori atau create kategori seperti itu. Agar lebih rapih, kita bisa rapikan ya. Di views ini kita bisa buat folder bernama page seperti ini. Lalu kita buat folder lagi bernama kategori. Oke. Kemudian untuk kategori ini kita masukkan ke dalam folder kategori. Nah, karena halaman kategori ini merupakan halaman utama dari kategori, maka kita buat atau kita ganti namanya dengan index. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa betulkan di bagian controllernya ya. Kita sesuaikan. Jadi di sini dia akan ke pages, kategori, lalu ke index seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa reload. Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita akan buat sebuah halaman bernama create di sini. create.php. Oke, kita extend ke layout default ya, layout default, kemudian kita section ke content. Oke, kalau sudah, kita tambahkan di webnya seperti ini. Nah, karena kita semua menggunakan resource, berarti kita tidak perlu lagi tambahkan apa-apa ya. Oke, kita ke kategori controller, lalu kita ke function create. Kita return view. Kita arahkan ke halaman yang ingin dituju, yaitu di pages, kategori, lalu create. Oke. Sudah, kita tambahkan sebuah ini ya, A1 create kategori page. Oke, kalau sudah, kita tambahkan tombol ya di bagian kategori ini. Tambahkan di sini saja untuk sementara. Kita hal seperti ini, lalu add kategori seperti ini, lalu kita arahkan ke kategori, kemudian create. Nah, halaman ini atau URL ini kita tahu atau kita dapat dari resources ini. Nah, cara untuk mengeceknya adalah kita bisa ke terminal ya. Kita ke terminal, lalu kita bisa cek di PHP artisan root list seperti ini. Nah, nanti dia akan muncul root yang sudah kita daftarkan di bagian web.php. Kita arahkan saja dia menuju ke function create ya, dimana function create ini diarahkan melalui kategori /create. Oke, sudah sesuai ya, berarti ini untuk ininya berarti kategori /create. Nah, sudah muncul. Kita ke flow byte untuk membuat sebuah
stylingnya ya. Kita coba cari button. Oke, kita misalkan ambil yang paling pertama saja. Kita ambil kelasnya saja, copy, lalu kita tambahkan di sini. Oke, sudah muncul ya. Agak kurang rapi, kita sesuaikan lagi. Ini kita juga tambahkan misalnya MB5. Nah, seperti ini ya kurang lebih. Kalau kita klik, dia akan mengarahkan ke halaman kategori seperti ini. Untuk titelnya kita sesuaikan saja sama seperti yang ini. Nah, sudah ya. Kalau sudah, kita akan tambahkan formnya di sini. Kita bisa cari di Floppit lagi, kita cari forms, kita ambil yang ini, kita copy, kita paste. Kita rapikan dulu ya sebentar. Kita hanya butuh satu. Sudah rapi ya, seperti ini. Seperti ini ya, kita rapikan. Misalkan kita ingin dia Nah, seperti ini ya. Kita rapikan lagi. Misalkan ini adalah kategori name. Ini tipenya adalah teks. Ini kita samakan saja sama seperti ini ya. Jangan lupa kita kasih name. Seperti ini. Rename. Jadi sudah ya, seperti ini saja, satu saja, karena memang kategori itu cuma satu. Kita tambahkan CSRF ya, karena ini Laravel, jangan lupa. Kemudian ini kita kasih action, dia akan mengarah ke slash kategori seperti ini, lalu metodenya adalah post. Kalau sudah, kita bisa cek apakah data sudah berhasil masuk dengan baik. Kita bisa cek di store sini ya, kita dari dam, lalu dollar request all, request all seperti ini. Kita cek ya, ini kategori ini. Sudah masuk dengan baik ya. Kita bisa kembali. Sekarang kita akan memvalidasi datanya. Di sini kita bisa gunakan $request validate seperti ini. Ini adalah misalkan adalah kategori name required. Kemudian kita akan buat sebuah kategori ya. Jadi kategoris, kita ambil modelnya kategoris, create request kategori name. Ini kalau tidak salah namanya hanya name, kita sesuaikan. Kemudian saya ingin namanya ini dia bertipe setiap
kata itu hurufnya besar. Jadi kita bisa menggunakan start seperti ini, lalu pilih title. Nah, seperti ini. Kalau belum ada, kita kontrol spasi, atau kita bisa kontrol alt I untuk mengimport. Kita pilih yang Illuminate, yang ini. Oke, kalau sudah, kita akan return dia, redirect. Kita ingin dia kembalikan ke kategori ya, halaman kategori. Kita bisa copy saja. Kemudian ada session, yaitu sukses. Seperti itu. Simpel saja seperti ini. Kita validasi, kemudian kita tambahkan. Oke, kalau sudah, kita bisa coba ya. Kita tambahkan kategori, misalkan baju, atau kita coba. Nah, kita save kategori. Nah, maka dia akan menambahkan ya baju seperti ini. Nah, untuk bagian redirect section ini kita bisa cari ya, yang namanya adalah toast. Nah, seperti ini. Kita cari yang namanya colors. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Oke. Kita taruh di layout paling luar sini. Nah, kita bisa coba di bagian dalam sini ya, bagian sini bisa, atau kita bisa bagian sini. Nah, kita kasih misalkan if dia punya session, yaitu sukses. Maka tampilkan toastnya seperti itu. Jadi kita bisa tampilkan toast ini apabila ada session bernama success. Oke, kita rapikan dulu. Oke, kita coba kategori lagi. Misalkan kita tambahkan ya celana seperti ini, maka dia akan muncul. Oke, ini terlihat tidak rapi ya. Kita rapikan dulu. Kita cari yang namanya positioning. Kita pilih yang top right positioning. Kita copy ini. Oke, kita taruh di atas. Oke, ini kita hapus. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam. Nah, oke, ini kita tidak perlukan ID-nya karena yang ingin saya kena ID-nya adalah yang bagian ini. Jadi kita betulkan di bagian button sini. Nah, di sini kita ubah targetnya itu adalah target yang position yang tadi. Jadi supaya yang hilang itu parentnya gitu. Oke, kita sesuaikan misalkan di sini ininya tidak perlu. Oke, shadow-nya tidak perlu. Sebenarnya yang kita perlukan hanyalah efek ini ya, posisi di atasnya saja. Kita tidak memerlukan yang namanya background dan lain-lain seperti ini. Kita coba, kita add kategori, misalkan tambahkan lagi laptop. Nah, maka sudah sesuai. Namun ini masih tersembunyi. Kita coba tambahkan Z. Nah, ini kita pastikan dia paling depan. Oke. Kita coba lagi laptop, celana, baju, smartphone. Kita coba misalkan kategori kendaraan ringan.
kita coba save, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, kita ingin sesuaikan kontennya ya. Ini kita panggil saja sessionnya. Nah, seperti ini. Kita coba lagi, misalkan ini adalah kendaraan berat. Kita simpan, maka kategori create successfully sesuai dengan yang ada di sini, yang ada di controller ini ya. Oke, sudah terbuat dengan baik. Kemudian kita ingin membuat sebuah button yang ada di sini. Oke, button di sini karena dia cuma satu ya kategori name ini, kita hanya perlu edit dan hapus. Kita coba cari button di sini. Kita cari button. Untuk edit kita bisa gunakan warna hijau ya, mungkin ya. Hijau ini ada di part sini ya. Oke. Oke, kita paste sini. Nah, sudah muncul. Alright. Sekarang yang delete. Yang delete itu ada di bawahnya ya. Yang sini. Kita sesuaikan. Nah, sudah sesuai ya. Baik sekali. Sekarang saya ingin dia berbentuk anchor. Seperti kita sesuaikan lagi. Ini A, ref seperti ini. Kemudian saya ingin arahkan dia ke kategori. Kemudian ID-nya apa, lalu ke halaman edit seperti ini. Oke, sudah ya, jadi ke kategori lalu ke edit. Oke, lalu kemudian kita cari dulu ini tuh mengarahnya ke function apa. Kita bisa cek lagi di bagian PHP artisan list ya, PHP artisan route list. Kita ingin cek dia itu larinya ke mana. Nah, kategori untuk edit ini berada di sini ya. Kategori create edit ada di function edit. Oke, kita cari function edit yang ini ya berarti. Oke, di sini karena sudah terdapat ini, maka kita hanya perlu lakukan seperti ini. Di sini kita cari dulu datanya ya, atau simpan dulu dalam variabel. Kita bisa gunakan find atau data ya, bebas saja. Sama dengan seperti ini saja. Kategori find tugas ID seperti ini. Oke. Atau seperti ini juga bisa. Nah, oke, seperti ini. Kalau sudah, kita akan return view ke halaman base kategori edit, lalu membawa datanya, compact data ini. Sebelum itu kita akan cek apakah sudah ditemukan dengan baik ya. Kita daidam datanya seperti ini. Oke, kita bisa cek misalkan sini ya, edit. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita bisa cek di atribut, maka data yang diambil adalah yang ini, sesuai dengan apa yang kita klik. Misalkan kita klik laptop atau baju ya, misalkan laptop, kita cek atribut, maka dia akan keluar yang laptop. Oke, kalau sudah, kita bisa hapus yang ini. Lalu kita buat halaman edit ya. Nah, untuk edit ini kita bisa samakan saja dengan yang create. Jadi kita bisa copy paste, kita sesuaikan namanya ya. Sesuaikan namanya edit seperti ini. Nah, yang perlu kita sesuaikan adalah bagian value. Jadi di sini kita akan menambahkan value, yaitu adalah data yang tadi ya, yang sudah kita pass dengan cara seperti ini, dollar data, kemudian nama kolomnya yaitu name. Oke. Kalau sudah, di sini kita menggunakan metode post, namun kita tambahkan satu lagi yaitu metode seperti ini, metode itu put. Jadi pada HTML
dia hanya mendukung dua metode, yaitu post dan get. Nah, padahal di Laravel, ketika kita ingin mengedit data, kita menggunakan metode put. Oleh karena itu, kita harus menambahkan sebuah blade template, yaitu metode, yaitu put seperti ini. Ini juga nanti akan dilakukan di bagian delete, seperti itu. Nah, kemudian ini kita arahkan dia ke datanya, misalkan data ID. Jadi kita arahkan editannya itu berdasarkan ID-nya. Oke, kalau sudah kita bisa cek, kita edit ya. Misalkan kita pilih kendaraan berat, kita edit. Nah, maka dia akan sesuai ke halaman edit, lalu di formnya sudah terisi kategori sesuai dengan yang kita klik. Kita bisa sesuaikan ya titelnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan cek kemana ini mengarah. Di kategori controller, dia akan mengarahkan ke halaman atau ke function update ya. Jadi ketika kita mengirimkan data di sini, dia akan menuju ke function update. Oke, caranya kurang lebih sama. Kita find dulu datanya, kemudian kita lakukan seperti ini, data update, lalu kita update sesuai dengan ini ya. Jadi kita sama seperti ini, kita update, lalu kita arahkan ke kategori seperti ini. Nah, kategori updated successful. Nah, seperti ini. Oke, ini kita tambahkan ID seperti ini. Oke, terdapat error. Oops. Oke, jangan lupa untuk setiap request yang masuk kita validasi dulu ya. Validasi dulu, kemudian kita akan ubah datanya. Oke, kalau sudah kita coba cek. Misalkan kita di sini tes ya, tes, kita ubah jadi tes seperti ini, kita simpan, maka dia akan berubah menjadi tes. Misalkan kendaraan ringan, kita coba ubah ya menjadi misalkan kita olahraga seperti ini, olahraga. Ketika kita save, maka dia akan terupdate menjadi olahraga seperti itu. Itu untuk update data. Jadi sangat mudah sekali. Yang terakhir, kita akan mendestroy data, kita akan menghapus data. Oke, jadi ketika kita mengklik ini, saya ingin dia akan mengeluarkan sebuah modal atau pop-up ya, untuk memastikan apakah data ini akan dihapus atau tidak. Oke, di sini kita bisa cek. Kita coba cek modal ya, modal, kemudian kita pop up modal. Kita hanya perlu copy ininya saja. Oke, kita bisa di create, edit, di indeks ya, indeks, kita hanya perlu ininya saja. Oke, kita sesuaikan. Oke, sudah muncul ya. Oke, terdapat ada sedikit kesalahan. Kita coba sesuaikan dulu ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu di sini kita akan membuat sebuah form ya. Actionnya adalah
kategori, kemudian kita arahkan ke ID-nya, sesuai ID-nya. Oke, jadi di sini kita agar lebih mudah, kita seperti ini saja. Nah, kita masukkan ke dalam sini ya. Sini bisa. Kita coba apakah berhasil. Oke. Kita masukkan dalam sini. Oke, kalau sudah kita masukkan ya, masukkan dua ini dalam form. Kita ubah, yang satu dia bertipe submit, kemudian yang satu adalah bertipe button. Oke, lalu jangan lupa ini adalah CSRF dan metodenya adalah delete. Nah, seperti ini. Oke, kita akan coba cek di bagian kategori controller ya. Kita akan find, sama juga kita find dulu seperti ini, lalu kita akan dedam data to array. Nah, to array ini adalah maksudnya ketika kita mendedam data, maka dia akan diubah menjadi array langsung, jadi agar langsung terlihat hasilnya. Oke, kita coba ya, kita tes, masuk ya, tes, kita cek lagi misalkan olahraga. Oke, di sini terdapat kesalahan karena dia ID-nya hanya satu. Oke, jadi kita sesuaikan lagi di bagian defaultnya, di bagian indeks ya, sorry, di bagian indeks. Nah, di sini dia akan pop up ID ya, jadi dia akan menyesuaikan. Misalkan kita tambahkan seperti ini, kita bisa item ID seperti ini, kita sesuaikan, misalkan dongle-nya kita seperti ini ya. Nah, maka dia akan mempunyai ID sendiri. Oke, kita juga sesuaikan di bagian sini, kita coba cek. Nah, ini ya, harusnya sudah bisa. Kita coba cek. Oke, terdapat error. Oke, ini, nah, kurang satu. Oke, dapat yang tes, yang olahraga apakah dapat juga? Nah, yang olahraga juga dapat ya. Oke, yang celana, oke, dapat sesuai apa yang kita harapkan. Oke, kalau sudah, kita masuk ke controller. Kemudian kalau sudah, kita tinggal data seperti ini ya, kemudian delete. Nah, yang untuk Creator juga sama, sukses, dan kita informasikan bahwa data sudah berhasil di delete. Oke, kita coba ya, kita tes. Nah, maka tes akan terhapus. Kita coba baju. Nah, maka baju juga akan terhapus. Nah, jadi itu untuk mendestroy atau menghapus data. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kita akan mengatur usernya. Jadi di sini kan masih bawaan atau masih dummy. Kita ke dalam default di bagian layouts. Kemudian kita cari yang namanya nailsim ya. Nah, ini saya ingin menampilkan nanti data yang login seperti itu. Misalkan out user name seperti ini.
Oke, ini masih 0. Nah, ini kita handle ya. Jadi ketika dia belum login, dia akan membuat alternatif lain. Misalkan kita if seperti ini ya, if else. Kalau dia ada, maka kita tampilkan namanya seperti ini. Kalau tidak ada, berarti kita tampilkan seperti ini, quest seperti ini. Nah, quest seperti ini. Ini akan berfungsi ketika kita sudah masuk ke dalam fitur login register ya. Ini juga sama, kurang lebih ketika sudah masuk, kita akan tampilkan emailnya. Kalau belum, kita tampilkan no email seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, kita sesuaikan bentuknya. Oke, sudah sesuai ya, sudah bagus. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian setting. Di sini untuk setting ini kita bisa di page saja. Lalu kita masuk ke bagian out ya. Kita bisa buat folder baru bernama out. Kemudian kita tambahkan setting.lead.php. Ini sebenarnya hanya untuk persiapan saja yang bagian ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ketika sudah masuk ke dalam bagian login, register, dan out. Kemudian seperti ini, setting page, kita end section. Seperti ini. Oke. Oke, kalau sudah, kita masuk bagian web. Nah, apakah ada out controller? Kita coba cek. Oke, kita bisa masuk ke bagian terminal ya. Kita buat sebuah controller bernama out controller. Ya, sudah terbuat. Tambahkan public function setting account. Nah, kita kan sudah punya halamannya ya. Jadi di sini ada out, kemudian setting. Nah, sudah ya. Kita ke web, kita daftarkan dulu di web ya. Kita bisa paste. Kemudian kita ke setting, kita ganti ke out controller seperti ini, lalu ke bagian setting account. Ini kita tidak perlu name-nya. Oke. Kemudian di layout default di bagian setting. Nah, kita tambahkan anchor untuk mengarahkan ke halaman setting. Oke, kalau sudah, kita bisa ke setting. Nah, sudah ya. Nanti di sini akan ada form. Namun kita simpan dulu sampai ke fitur login register. Ini dashboard, kita arahkan ke dashboard seperti ini. Dashboard. Oke. Nah, jadi sekian dulu untuk tutorial pada video kali ini. Kita lanjutkan lagi di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih.